serial video podcast Era Baru Sawit Riau. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat Green. Saya Maggie, kita bertemu dalam serial podcast Era Baru Sawit Riau. Kali ini saya dengan Bapak Suryono. Halo Bapak Suryono. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Cium aja. Anggap saya enak aja Pak. Iya. Kali ini kita berada di serial podcast Era Baru Sawit Riau, menggali inspirasi, pengalaman dan solusi dalam tata kelola sawit Riau yang berkelanjutan. Oke. Saat ini Maggie sudah bersama sosok yang inspiratif, seorang petani Riau yang memiliki prestasi dan inovatif, memiliki pengalaman cemerlang berbicara di forum KTT Perubahan Iklim di Maroko. Beliau adalah Bapak atau Mas Suryono. Kita bakalan ngobrol terkait pengalaman beliau yang semula sebagai petani sawit, yang kemudian beralih ke petani hortikultura, yang sukses menggerakkan masyarakat desanya untuk menjadi petani yang lestari dan mandiri secara ekonomi. Bagaimana cerita sukses Pak Suryono? Ikuti podcast ini sahabat Green. Jadi sahabat Green, Pak Suryono ini adalah seorang petani di Desa Pinang, benar Pak? Sebatang Barat. Ini Desa Pinang. Pinang Sebatang Barat. Ya. Pinang Sebatang Barat. Iya. 3 kata itu Pak. Iya, 3 kata. Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang hari ini luar biasa. Saya baru tahu beliau adalah berkesempatan untuk berbicara dalam KTT PBB. Luar biasa. Berbicara tentang perubahan iklim di mana itu Pak? Marrakesh ya. Marrakesh, Maroko Ya. pada tahun 2016. Itu gimana Pak perasaannya Pak? Ya, kalau perasaan saya sih dibilang bangga, lebih dari bangga, karena itu saya tidak pernah mimpi sama sekali ya. Karena saya seorang petani yang nggak punya pendidikan bisa diundang langsung di konferensi tingkat tinggi, itu bagi saya suatu mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang Iya. luar biasa. Bentar, pendidikan yang cukup tinggi. Emang Bapak pendidikannya terakhir apa nih? Kalau saya pendidikan saya terakhir S1 sih, SD ya. Wah, S1 terakhir. Iya, SD ya. SD. Iya. Saya S3 Pak. Iya, S3 SMA. S1. Dan seorang petani yang taman SD Pak. Taman SD. Taman SD, sempat SMP. SMP sempat sih, karena orang tua nggak punya biaya, saya hanya sampai kelas 1 pertengahan saya berhenti gitu. Oke. Luar biasa teman-teman, luar biasa sahabat Grid, yang Pak Suryono yang kita tahu hanya tamatan SD, tapi bisa berbicara di depan berapa negara itu Pak? 191 negara ya. 191 negara. Itu Bapak pakai bahasa Perawang Pak? Kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa sih. Indonesia? Enggak bahasa Inggris? Enggak. Wah. Kira-kira Bapak tuh ngomong kayak gimana tuh Pak? Ya, Biar saya sebagai orang Maroko nih. Iya. Maroko itu bahasa Arab kan ya? Maroko bahasa Arab kan? ya, bahasa Iya, Arab. bahasa Arab. Coba Pak, kira-kira Bapak ngomong tuh cuplikannya sedikit Pak, biar saya terjemahkan. Ya, sebenarnya kita bicara ada transit bahasanya sih, tapi kita pakai bahasa Indonesia saja karena memang saya nggak pandai bahasa Inggris sih Ya. gitu. Jadi ya ketika ditanya saya akan jawab dengan bahasa Indonesia yang akan menerjemahkan transit bahasanya gitu. Saya pura-puranya nih Pak, saya translatornya. Iya. Walaupun saya nggak bisa bahasa Arab nih, kita coba-coba dulu aja. Halo Pak Suryono, apa kabar Pak? Ya, kalau saya jawabnya alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik gitu sih. Orang juga tahu alhamdulillah baik. Iya. Terus misalnya bagaimana tanggapan Bapak terhadap hortikultura gitu? Ya, kalau menurut saya sih tanggapan tentang hortikultura itu adalah suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi saya gitu. Jadi Bapak jawab seperti itu, Iya. nanti ada translate. Iya, benar. Translate cewek apa cowok Pak? Kebetulan cewek sih. Ibu Neglan kemarin. Oh ibu, siap. Titip salam sama Ibu Neglan Pak. Oke, Pak Suryono mendapatkan prestasi tersebut karena terobosannya teman-teman beralih profesi dari petani sawit menjadi petani hortikultura dengan mendorong pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Luar biasa teman-teman, luar biasa sahabat Green. Oke, kemudian jadi
Pak Suryono menjadi pembicara di konferensi tingkat tinggi PBB merupakan hal yang sangat luar biasa dan inspiratif. Walaupun nih Pak Suryono hanya lulusan SD, namun memiliki kepedulian yang tingkat tinggi terkait pelestarian lingkungan dan juga cepat beradaptasi untuk belajar budidaya tanaman hortikultura dan pemasaran produknya. Nih Pak, Megi mau bertanya nih. Yang tadinya punya lahan sawit, kira-kira ini berarti tadinya Lahan sawit semua ya. Berapa luasnya Pak? Kalau sawit yang saya bongkar itu lebih kurang 4 hektar sih. 4 hektar. Iya. Lalu kenapa Bapak beralih dari sawit ke tanaman hortikultura? Sebenarnya gini Mas ya, kenapa Ambil sih aja, Pak. saya beralih dari sawit ke hortikultura, bukan berarti saya tidak mengambil perbandingan gitu. Iya. Karena di waktu itu saya udah coba tanaman sawit yang hasilnya per hektar itu baru 1 ton per hektar. Saya bandingkan dengan saya kemarin itu coba-coba tanam sayur sih gitu. Iya. Dengan luasan yang sekian hasilnya jauh lebih dari sawit ini gitu. Jadi dan yang saya pikirkan lagi, kebetulan kita di Perawang ini kan mayoritas masyarakat itu butuh sayur karena di Iya. sini mayoritas itu adalah karyawan dan pemilik kebun sawit gitu. Nah, di situ jadi saya membaca pangsa pasarnya. Jadi saya berpikir mereka tanam sawit mustahil mereka itu tidak akan makan sayur gitu. Oke. Nah, sementara selama ini kan sayur diproduksi dari daerah luar. Bisa dibilang Perawang ini impor sayur dari Dari luar. gitu. Oke. Jadi apa salahnya kalau saya tanam di sini kan paling tidak saya memutus mata rantai gitu. Oke. Dan saya ambil perbandingan masa itu dengan tanaman bayam gitu. Tanaman bayam dalam 1 meter persegi masa itu saya tanam belum lebar sih, lebih kurang 1000 meter persegi. 1000 meter persegi dalam 20 hari itu bisa produksi lebih kurang 7.000 ikat 7.000 dalam ikat. jangka 20 hari gitu. 7.000 ikat dalam Iya, 20 dalam hari. jangka 20 hari. Itu kira-kira dikalikan berapa tuh Pak? Kalau itu saya kalikan si 1.000 rupiah karena harga sayur itu Ya, standar standar. ya, 1.000 rupiah. Jadi saya hitungkan dalam 1.000 meter persegi aja bisa menghasilkan 7 juta rupiah 7 gitu. juta rupiah. Luar biasa Pak ya. Jadi yang tadinya masyarakat Perawang berarti masyarakat Perawang yang tadinya beli sayur mungkin dari luar, Iya. Pak Suryono memutuskan untuk menanam yang awalnya berarti marketnya ini untuk masyarakat Perawang. Iya, benar, dulu. benar. Nah, lalu bagaimana sekarang, Pak? Apakah sayur dan buah-buahan yang Bapak tanam hanya diproduksi untuk masyarakat Perawang atau sudah diekspor keluar? Sebenarnya kita belum ekspor keluar sih. Untuk saat ini kebutuhan Perawang aja kita belum bisa tercukupi. Wow. Karena seperti sayur daun aja itu per hari, Ya. kangkung, bayam, sawi itu per hari itu kalau untuk pasar Perawang aja membutuhkan 10.000 ikat. Sementara kami di sini baru bisa produksi lebih kurang 4.000 per 1 hari. Itu untuk beberapa petani gitu. Jadi kita masih mengejar bagaimana bisa mencukupi target untuk Perawang dulu. Dan kita membaca ke pasar-pasar yang lain. Yang gitu. ada di luar. Iya, yang ada di luar. Gitu. Mungkin suatu saat nih, Iya, udah pasti. berarti nanti misalnya kita akan kirim ke Iya, Pekanbaru, kita pasti bahkan akan mengembangkan ke beberapa sayap. kota lain. Iya. Ya semoga ya Pak ya, tanamannya juga semakin luas. Amin. Ini nanti kita beli aja Pak. Boleh. Partner kita boleh. Iya, boleh. Saya kasih duit semua. Oke Pak, hortikultura. Kita lihat di sini ada pohon kelapa, bukan, ini apa? Kates, Iya, pepaya. pohon pepaya. Kelapa. Ini apa nih Pak? Ini pohon lengkeng ini. Pohon lengkeng, terus di sana kita lihat ada pohon pepaya juga. Iya. Di sana ada bayam juga Pak ya. Iya, benar. Nah, Bapak itu lebih spesifiknya ke beberapa buah dan tanaman sayur apa? Nah, sebenarnya gini ya. Saya itu memanfaatkan bagaimana lahan 1 hektar ini Ya. bisa memproduksi lebih dari 3 hektar lahan yang standar. Caranya bagaimana? Yaitu saya akan tumpang sari. Jadi saya bisa dapat produksi harian, saya dapat produksi mingguan, dan saya akan mencari juga produksi tahunan gitu. Iya. Nah, jadi karena ketika kita ingin mengajak masyarakat lain, mereka tidak akan pernah tergerak apabila mereka tidak melihat contoh. Nah, jadi kita sebagai penggerak harus memberikan contoh dulu. Jadi ketika mereka bertanya, kita ada buktinya ini loh gitu. Oke. Berarti sekarang masyarakat juga sudah melihat ya
masyarakat juga masyarakat sekitar juga melihat Iya, kalau masyarakat sekarang udah banyak proses yang Pak Suryono. Iya. Nah, balik lagi nih kita Pak, balik lagi eh, ketika Pak Suryono mempunyai lahan sawit, kemudian kita tahu bahwa perkebunan sawit ini kadang itu cenderung dikaitkan dengan membakar lahan sebelum Iya. memulai kegiatan penanaman agar katanya nih lahannya tuh lebih subur. Walaupun ini sebenarnya membahayakan karena jika penanganannya tidak tepat karena bisa menimbulkan kebakaran Iya. yang meluas. Apalagi luas kebakaran hutan dan lahan di Riau ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, jadi pertanian hortikultura ini adalah budidaya tanaman kebun yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan dan sumber energi. Contoh tanaman hortikultura adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman bunga lainnya juga. Jadi Pak, dari ada perbandingan dari tanaman sawit tadi yang kalau bisa dibilang nih Pak, dari persepsi Bapak sendiri, orang-orang ada yang memutuskan untuk bertanam sawit. Kemudian orang-orang kebanyakan, saya juga punya sawit Pak kebetulan, dan semoga ya saya tergerak hatinya juga Iya, amin. seperti Bapak. Nah, orang-orang banyak yang kayak menanam sawit kemudian hanya menunggu Pak, Iya. pupuk suruh orang nih Pak, kemudian nunggu. Nah, padahal itu kan sebenarnya sebagian persepsi orang itu lumayan enak Pak, karena kita menunggu dan hasilnya berbuah. Nah, kenapa Bapak tetap bersikeras nih? Yang tadinya punya 4 hektar itu kan lumayan Pak. Iya. Menurut Bapak lumayan apa tidak tuh? Untuk 4 hektar sawit. Ya kalau sebenarnya sih lumayan sih gitu. Nah, tapi kan saya ingin mencari yang lebih ya gitu. Iya. Nah, di sini saya juga mengambil perbandingan. Memang hampir semua orang membandingkan kalau kita di kebun sawit kita nggak harus kerja tiap hari Iya. gitu. Kalau di hortikultura kita harus kerja setiap hari. Itu prinsip orang. Iya. Tapi kalau prinsip saya tidak seperti itu gitu. Prinsip saya juga saya ingin di kebun saya ini bukan saya sendiri yang kerja, saya berbagi dengan orang lain. Gitu. Membuka Iya, membuka lapangan kerja lapangan untuk orang lain pekerjaan untuk orang dan lain juga. kita bisa mendapatkan hasil dari kerja mereka. Iya, Iya, di situ. Jadi saya juga bisa mengimbangi bahwa saya punya kebun sayur juga saya nggak harus di kebun sayur setiap hari. Oke. Berarti walaupun kita punya kebun ya nggak setiap Iya, hari nggak juga. setiap hari Karena kita yang membuka kerja. Iya, lapangan benar. pekerjaan untuk orang lain juga. Oke. Pertanian hortikultura ini kan memiliki rutinitas yang tinggi Pak. Akhirnya ya orang tahu, oh kita harus nyiram tiap hari. Padahal Iya. kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah ini Pak, saya ingin kaitkan dengan sawit. Di masyarakat umum itu ada opini bahwa sawit itu menyerap banyak air. Nah, Benar. bagaimana, apa itu juga dirasakan oleh Bapak? Sebenarnya sangat kita rasakan sih karena ya juga kalau sawit ini kan yang satu memang menyerap air cukup tinggi karena contohnya seperti rawa-rawa di tanam sawit itu kan akan kering ya, Iya, akan kering. Dan yang menjadi dilema bagi saya kan perbedaan antara sawit dan hortikultura itu sangat beda jauh. Iya. Sawit kita harga tidak bisa kita menentukan, tidak bisa kita menentukan, dan musim kita tidak bisa menentukan. Iya. Tapi kalau di hortikultura kita bisa mengatur musim pasca tanam. Kalender musim kita bisa menentukan petani. Di bulan apa sih harga sayur ini mahal? Di bulan apa harga sayur ini banyak dibutuhkan? Iya. Di situ. Berarti Kelebihan di hortikultura di kita situ. bisa menentukan langsung Iya, menentukan kalendernya langsung. dan Iya. lain-lain. Baik Pak, luar biasa sekali ya. Dan balik lagi ketika Bapak menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia sebagai pembicara di KTT, yaitu Bapak dengan beraninya atau dengan sigapnya, yaitu mencoba dari sawit merubah ke hortikultura, dan itu menjadi sebuah contoh bagi orang-orang juga bahwa ini juga termasuk ramah lingkungan ya Pak ya. Iya, benar. Kita menanam hortikultura ini termasuk ramah lingkungan juga. Nah, kenapa menurut Bapak tanaman hortikultura yang Bapak tekuni ini menjadi tanaman yang ramah lingkungan begitu Pak? Ya karena bagi saya begini ya, limbah dari sayur mayur ini contoh seperti batang jagung, buahnya kita panen, batangnya bisa kita olah untuk pakan ternak, kita juga ada ternaknya. Nanti kotoran ternak kita kembalikan ke kebun lagi. kembali gitu. Dan kita sampah-sampah itu bisa kita fermentasi untuk jadi kompos dan tidak perlu kita bakar gitu. Nah kalau kita kebun sawit untuk menambah produksi, otomatis kan kita
harus meningkatkan luasan lahan. Iya. Nah, kalau kita meningkatkan luasan lahan, otomatis kan kita harus melakukan perambahan hutan kembali gitu. Kalau di hortikultura, kita untuk meningkatkan produksi tidak perlu menambah luasan lahan. Bagaimana kita membuat tumpang sari misalnya di situ. Jadi kita dengan lahan yang kecil, kalau di hortikultura kita bisa dengan mudah untuk meningkatkan produksi. Kalau sawit tidak bisa. Kalau sawit memang satu tanaman. Iya, bukan berarti saya nggak suka sawit Iya, gitu. iya. Bukan. Berarti dia kalau sawit kan satu tanaman, Iya. sedangkan kita di hortikultura di 1 hektar lahan itu bisa di tumpang beberapa sari. tanaman. Iya, benar. Dan kenapa bisa ramah lingkungan ya? Karena misalnya batangnya kita bisa jadi kompos, terus dari tumbuhan juga kayak pepaya ini nggak hanya buahnya saja yang kita jual, tapi buahnya kita juga bisa proses untuk menjadi keripik contohnya. Nanas juga seperti itu, Pak. Oke. Di sini petani itu kan petani sawit, biasanya petani yang punya lahan sawit. Biasanya harus menunggu hingga 3 sampai 4 tahun. Iya. Dari mulai awal tanam bibit sampai hingga produksi. panen. Iya. Panen sampai pertama. produksi ya. Ya, biasanya apa sih namanya, Pak, kalau buah pasir ya? Buah pasir ya. Buah pasir itu 3 sampai 4 tahun. Iya, benar. Dulu juga saya 3 sampai 4 tahun. Dan itu kadang buahnya bagus, kadang tidak. Kadang memang untung-untungan ya, Pak ya. Beberapa itu biasanya adalah orang yang sawit ini kadang mendapatkan bibit yang memang kesulitan mencari bibit unggul, Pak. Iya. Benar nggak? Benar. Kesulitan mencari bibit unggul, kadang udah 5 tahun, ternyata buahnya tidak bagus. Padahal pupuknya udah bagus. Tapi di beberapa juga alhamdulillah dapat buah yang bagus di 3 sampai 4 tahun. Nah, dulu Bapak itu sebelum berpindah ke hortikultura itu sudah menghasilkan belum, Pak? Dulu sawit saya itu sebenarnya udah produksi ya. Iya. Karena umur sawit saya udah lebih kurang 10 tahun. Makanya saya tahu sih berapa sih batasan produksi sawit per hektar gitu. 10 tahun itu sudah tinggi loh, Pak. Udah tinggi, udah 10 tahun sih gitu. Satu tandan itu kalau 10 tahun udah puluhan kilo juga. Iya, dia udah lebih kurang 20-an kilo sih per 20-an tandan kilo. ya. Bahkan kalau beberapa tahun itu bahkan nanti kalau udah tinggi banget, Pak, ada yang sampai 100 kilo. Iya. Nah, itu kan sebenarnya menjanjikan nih, Pak. Satu tandan sawit itu 100 kilo. Itu kan kalau menurut kita perhitungan tinggi ya. Nah, cuman kan juga kita harus menyadari sawit ini butuh pupuk yang kuat. Iya, benar. Nah, butuh pupuk yang kuat. Benar. Sementara kalau sawit ini kita harus 1:3. 1 untuk sawit, 1 untuk perawatan, 1 untuk kita. Cuman kan kadang kita ini nggak berpikir di sana gitu, nggak berpikir di sana. Dan kita juga nggak berpikir umur sawit dari mulai 0 sampai panen itu makan waktu paling nggak 4 tahun. 4 tahun. Berarti kita menidurkan lahan selama 4 tahun. Itu mubazir. Ya, menunggu ya mubazir. Tapi kalau kita di hortikultura, kita tanam 4 tahun per hektar itu produksinya berapa? Nah, kalau saya kali-kalinya per tahun ya. Per tahun kalau sawit berarti kalau 1 hektar dia 2 juta, 2 ton berarti kan dengan harga Rp1.000, berarti dalam 1 tahun kan baru produksi lebih kurang 24 juta ya. 24 juta. Sementara kalau saya di hortikultura dalam 1 hektar per bulan bisa produksi 3 sampai 40 juta. Wah, luar biasa. Jadi menurut saya pribadi yang saya cari itu sebenarnya bukan lahan keren, tapi yang saya cari produksi. Produksi. Banyak orang berpikir kalau sawit kan memikirkan masa depan. Kalau saya di hortikultura saya pikirkan masa sekarang. Orang berpikir biar saya hidup susah, asal anak saya hidupnya bahagia. Kalau saya nggak berpikir seperti itu. Urusan hidup anak saya yang penting saya bahagia dulu sekarang. Intinya kalau saya sekarang bahagia, anak saya ikut bahagia. Itu yang menjadi prinsip bagi saya. Jadi saya nggak pernah memikirkan masa depan, yang saya pikirkan masa sekarang dulu. Nah, itu yang saya pikirkan. Merinding saya, Pak. Nggak perlu merinding sih. Serius saya. Iya. Pasti anak Bapak bangga punya Bapak Alhamdulillah. Bapak. Ya, di saat yang lain mungkin Bapak sudah membuka lapangan pekerjaan, sementara bagi anak Bapak adalah luar biasa. Bapak sudah sampai di Maroko, Bapak sudah sampai di Kendi, dan Bapak sekarang sudah punya gigi baru. Selamat, Pak. Amin. Iya kan? Bapak gigi baru kan? Iya, Bapak bener. jujur, Pak. Iya, jujur, benar. Itu karena menjadi petani hortikultura. Tapi, Pak,
apakah bisa dipungkiri tidak bahwa bisa dibenarkan tidak bahwa kalau menjadi petani sawit itu sebenarnya bisa sukses juga gitu? Nah, sebenarnya gini, Mas ya, bukan tidak bisa sukses jadi petani sawit, cuman kita harus mengukur kalau sawit ini minimal kita harus memiliki 10 hektar. Menurut ukuran menurut Bapak, ukuran saya, iya. perhitungan Bapak itu 10 hektar itu baru kita bisa produksi dalam 1 bulan itu di angka lebih kurang 20 juta. per Nah, bulan. 20 juta kita bagi 3. Ya, Berarti kita bisa ngantongi 7 juta. 7 juta untuk 7 juta pribadi, untuk 7 untuk juta iya, untuk untuk perawatan, dan 7 juta untuk pupuk. pupuk. Nah, Ya. untuk pupuk. Nah, kalau hanya mencari 7 juta di hortikultura, itu nggak repot, nggak perlu sampai 10 hektar. Wow. Nah, cukup 1 hektar, Cukup kita satu- bisa produksi lebih dari 7 juta bersih di kantong gitu loh. Nah, Luar biasa perhitungan dari Iya. Pak Suryono ya. Ntar pasti menelpon ibu saya. Bu, nanam pepaya kita yuk, Bu. Mantap Pak Suryono. Nanti kita diundang ke KTT PBB. Tapi sekali lagi karena di sini ada kru kita, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Suryono, teman-teman. Ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan, Pak. Di saat Bapak berani untuk berpindah ke menjadi petani hortikultura, bagaimana nih tanggapan teman-teman Bapak? Karena kalau yang saya lihat di sini, tetangga-tetangga Bapak itu masih sawit ya, Pak ya? Iya, benar. Masih sawit. Nah, bagaimana tanggapan mereka nih? Oh, Pak Suryono pindah nih. Sekarang nanam pepaya, nanam cabai, nanam bayam. Kenapa tuh, Pak? Gimana tuh, Pak? Sebenarnya dulu memang menjadi buah bibir, Mas ya. Saya pernah sampai dikatakan Bapak nanam sama bibir juga, Pak? Buah Iya, bibir? buah bibir ya, benar. Dikatakan kalau otak saya terbalik, otak saya mereng karena mayoritas di sini orang kebun sawit, saya kok nanam sayur gitu loh. Nah, jadi di masa itu kan harga sawit anjlok ya. Oh, Harga sawit anjlok kalau nggak salah mencapai 300 rupiah. 300 rupiah. Sementara harga bayam masa itu masih bertahan di angka 1.000 rupiah. Jadi di situ saya punya jawaban untuk petani sawit gitu. Sekarang 3 kilo sawit kalian baru dapat 1 ikat bayam saya. iya. Nah, kalau ukuran sawit kan 8 kali 9. 8 kali 9 berapa meter? Berarti 72 meter ya. Iya. 72 meter itu per batang bisa dapat 1 tandan aja udah hebat. Udah hebat ya. Iya, benar. Mustahil dia dalam 130 batang dia bisa produksi dalam 1 bulan itu 130 tandan. Itu nggak akan terjadi. Nah, tapi kalau kita di sayur mayur, contohnya di kangkung bayam yang sepele, itu kita bisa pastikan dalam 1 meter persegi dia bisa produksi minimal 5 ikat, berarti 5.000 rupiah. Iya, benar. 5.000 rupiah per 20 hari. Dengan modal 3.000 rupiah kita tidak kerja, kita masih dapat 2.000 rupiah. Kalau 10 meter kita udah dapat 20.000 loh. Nah, di situ. Sawit belum tentu kita dalam 72 meter persegi tadi kita dapat 20.000. 20.000 belum tentu gitu. Jadi kita kalkulasinya di sana. Udah kita kalkulasikan dengan masa. Jadi yang tadinya buah bibir, bagaimana sampai sekarang, Pak? Apakah menjadi buah bibir juga? Ya kalau yang tadinya buah bibir sih sekarang menjadi Buah semangka. buah semangka ya, buah semangka. Mungkin lebih bagusnya buah melon yang lebih Iya, manis ya gitu. buah Karena melon. hasilnya memang menjanjikan dan cukup banyak sih sekarang ini khususnya petani di Kabupaten Siak yang tadinya sawit, bahkan orang yang mempunyai modal beralih ke hortikultura ya. Dan mereka sering telepon saya juga, bener Pak, kenapa nggak dari dulu saya ikut jejak Bapak? Oke. Jawaban mereka rata-rata seperti itu. Berarti sekarang di Perawang, terutama khususnya Khususnya Kabupaten Kabupaten Siak, Siak, ya. itu sudah banyak Udah yang banyak. beralih ke Hortikultura, iya, udah banyak. Itu karena salah Iya. satunya karena Iya. Pak Suryono juga. Nah, kira-kira mereka tahu nggak nih, Pak? Bapak adalah sebagai pembicara di KTT PBB. Ya kalau untuk saat ini udah terlalu banyak yang tahu sih, Mas ya. Udah terlalu banyak yang tahu gitu. Pak Suryono ini artis Perawang. Orang-orang di sini minta foto. Ada, Pak? Banyak Ada lah. sih, ya. Wah, banyak, luar biasa. Beneran banyak. Karena kan kebetulan kita juga sering mengisi seminar-seminar, sering diundang untuk mengisi seminar ya. Iya. Baik itu di fakultas atau di mana kita sering juga diundang untuk menyampaikan bagaimana sih untuk kedepannya gitu kan. Nah sekarang ini kan kebanyakan gimana ya, orang banyak, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, sebenarnya bukan negara kita ini miskin karena
kemiskinan, tapi negara kita ini miskin karena kita ini nggak mau peduli sih sebenarnya gitu. Bukan negara kita ini miskin Karena kemiskinan, tapi negara kita miskin karena tidak peduli. Negara kita miskin karena tidak peduli. Iya, tidak pedulinya bagaimana? Kebanyakan masyarakat kita nggak peduli dengan lingkungan kita, tanah kita subur, Ya, nah, iklim kita bagus, ya, tapi kita nggak peduli bagaimana untuk menggali hasil dari bumi kita ini kita gitu. ini. Nah, contohnya, ketika produk dari petani melambung, aha, pemerintah impor, ya, kan harus ya karena masyarakat harus makan. iya, Masyarakat menyalahkan kenapa pemerintah impor. aha, Nah, ketika harga banjir, nggak ada yang mau tahu nih ya. iya, Di sini saya juga menjadi dilema. Sebenarnya di mana? Yang salah pemerintahkah? Atau jajaran pemerintahkah? Atau masyarakatKah? oke, Nah, di sini benar harus kita kembali ke kita sendiri gitu. Ya, agar kita produksi kita itu tidak selalu naik turun, ya kita harus bisa menentukan. Karena tidak boleh dipungkiri ya, kelemahan di negara kita kemungkinan soal hortikultura, pemerintah belum punya program yang namanya standar harga. Standar harga ya, oke. belum punya. Ya, Contoh, dulu di waktu saya mulai belajar bertani tahun 2004, itu harga pupuk NPK Mutiara itu baru 72.000 per karung. 72.000. 72.000. Aha, iya. Harga sayur Rp1.000. Sekarang pupuk NPK Mutiara itu satu karung udah 420.000. Wow. Harga sayur tetap juga. Iya. Nah, di sini kita harus siapa yang disalahkan? Iya, iya. Harus siapa yang disalahkan? Harga pupuk naik, tapi harga sayur, harga Iya. buah-buahan tetap. Iya, tetap. Yang salah di mana? Iya, iya. Karena apa? Ya masyarakat tadi, satu, masyarakat tidak bisa membaca kalender musim. Aha, aha. Petani kita banyak menjadi petani ikut-ikutan. Iya, iya. Orang nanam rambutan. Iya, nanam rambutan. benar. Harusnya Ah, petani kita juga bisa membaca kalender Kalender. musim, kalender tanam Jadi di sana. Iya. Pak Suryono juga membangun ini semua, menanam ini semua dengan kalender. Iya, tahun dengan juga, kalender Pak. musim ya. Kalender musim. Oke, semoga ya Pak ya, dengan video ini atau mungkin Bapak sudah membicarakan juga di luar sana, semoga pemerintah juga, kita berharap bisa menentukan standar harga. Iya. Karena memang Benar. benar-benar tidak masuk di logika sih sebenarnya, dari tahun ke tahun Iya, harga sangat, sayur yang sangat. cuma segitu bahkan turun, tapi Iya, harga benar. pupuk yang tiap tahunnya makin naik. Makin melonjak, Ya, ya. semoga ini menjadi pertimbangan untuk kita semua, pertimbangan untuk pemerintah juga, dan pertimbangan untuk pimpinan-pimpinan negeri kita juga. Semoga ini ada arahan yang baik, arahan yang positif untuk petani hortikultura Iya, benar. kita juga. Oke, yang tadinya sudah menjadi buah bibir nih Pak, di kampung, bahkan di Kabupaten Siak sendiri, bahkan di Provinsi Riau di Indonesia, Bapak mewakili KTT, Bapak mewakili pembicara sebagai pembicara yang mewakili Indonesia di KTT PBB. Nah, pasti ada komentar negatif juga Pak ketika Bapak beralih profesi, bukan beralih menjadi petani hortikultura. Apakah ada Pak? Kalau bahasa sekarangnya tuh haters Pak. Kalau sampai sekarang ini sih masyarakat tidak ada menyalahkan saya sih, karena melihat dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu. Karena banyak teman-teman saya yang juga mempunyai kebun 4-5 hektar. Ya. Ya ekonominya nggak jauh dari saya juga gitu. Jadi walaupun demikian ya saya punya prinsip, apapun profesi saya ingin jadi yang terbaik. Itu aja. Apapun profesinya. Apapun profesi saya ingin jadi yang terbaik. Dan sekarang profesi Bapak adalah petani di Iya. hortikultura. Dan alhamdulillah walaupun saya petani, saya menjadi petani terbaik sih gitu. Petani Iya, saya terbaik. pernah menjadi petani terbaik kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan saya mendapat penghargaan nasional kan gitu. Jadi itu merupakan kebanggaan bagi saya. Sesuai apa cita-cita saya, alhamdulillah tercapai. Walaupun saya petani, tetap menjadi petani yang terbaik. Itu aja. Apapun profesi kita teman-teman, usahakan profesi kita adalah Yang terbaik. yang terbaik. Kalau teman-teman di rumah adalah petani, ya gimana caranya kita menjadi petani yang terbaik. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi mahasiswa terbaik. Kalaupun kita tidak menjadi apa-apa, kita hanya seorang anak, kita harus menjadi seorang anak yang terbaik. Begitupun Pak Suryono sudah menjadi bapak terbaik, menjadi contoh bagi bapak-bapak yang lain.
Dan pasti anaknya pasti bangga sama Amin, Bapak. amin. Pak, berarti komentar negatif bisa dibilang hampir tidak ada ya Pak? Kalau untuk saat ini negatifnya nggak ada. Dari awal-awal kemarin? Kalau ketika dari awal perpindahan. memang dari perpindahan itu sangat negatif sih, karena orang kan mustahil ya gitu. Bahkan dulu ada yang sampai katakan kalau di Perawang ini bisa tanam cabai, taruhannya leher saya. Ada yang sampai katakan demikian. Cuman ketika saya dulu produksi cabai bagus, saya nggak mau sih menuntut sih. Nggak mau menuntut ya. Iya, nggak mau menuntut. Karena dulu Kenapa sampai dia berbicara seperti itu? Karena mungkin kalau boleh saya tebak, mungkin karena Perawang ini panas kali ya Pak. Bahkan dia mengatakan seperti itu atau bagaimana? ya, karena orang kan dulu berpikir Perawang ini nggak bisa ditanam hortikultura khususnya cabai, karena kan Perawang ini daerah industri. Industri. Nah, oke. jadi mereka berpikir bahwa limbah industri itu merusak tanaman gitu. Ya. Dan itu bisa kita tentang 100%. Dan biasanya panen cabai itu berapa Pak? Per musim? Berapa Kalau ton? cabai itu dulu kita sampai produksi dalam satu batang itu 2 kilo lebih sih. Kita masa itu awal kita tanam cabai nggak banyak, 1.200 batang. Kita dapat produksi 3,6 ton dengan harga 25.000 dulu sih. Sih, Heeh. 3,6 ton. Mana leher Bapak Pak? Ya. Saya pijak. Luar biasa, tapi nggak boleh kita seperti Nggak itu ya Pak. boleh, nggak Ya, walaupun itu komentar negatif, apapun itu yang penting kita Iya. tunjukin bukti. Yang negatif bagi kita menjadi motivasi ya, Motivasi. bahwa kita akan buktikan bahwa itu tidak benar. Gitu. Kalau perlu ya suruh datang sini Iya, Pak. Kita benar. cobain nih Pak, cabenya cobain Pak. Gitu. Oke, pastinya dengan banyaknya hasil yang didapat oleh Pak Suryono, banyaknya kesuksesan, pasti banyak teman-teman seperti yang Bapak bilang tadi, banyak teman-teman yang sudah mengikuti jejak Bapak untuk menjadi petani hortikultura. Nah, kalau teman-teman Bapak itu mereka mengikut kalender musim Bapak juga bareng-bareng atau bagaimana? Atau memang menanam dengan sendirinya? Kalau sebagian sih masih ikut kalender, sebagian sih menanam dengan sendirinya kan, karena ya memang paling susah kan untuk Edukasi. iya, Edukasi. untuk mengatur masyarakat ini kan memang mereka itu suka-sukanya gitu, karena petani kan banyakan nanti ketika harga cabai mereka pingin tanam cabai, Iya. nah, ketika harga kacang mahal mereka pingin tanam kacang itu. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita bisa membaca kalender musimnya? Ya kita harus bisa tahu pasar. Bagaimana caranya? Ya petani harus bisa menjadi pedagang. Karena selama ini banyak petani yang nggak berhasil itu Ya. dikarenakan petani itu diolah oleh tengkulak. Diolah oleh tengkulak. Nah, Diolah di oleh situ. tengkulak. Iya. Jadi nanti ketika mereka panen cabai dikatakan cabai di pasar itu murah. Ketika mereka panen kacang dikatakan kacang di pasar itu murah. Sebenarnya tidak itu. Padahal Nah, padahal itu hanya permainan tengkulak. Nah, jadi caranya bagaimana? Karena kita belum bisa punya istilahnya standar harga, kita petani harus bijak, harus tahu pasar. Jadi saya punya prinsip petani harus bisa menjadi pedagang. Dan itu yang selalu saya sampaikan kepada petani-petani, khususnya untuk Kecamatan Tualang sekarang itu di pasar itu bisa dibilang 40% itu diisi oleh petani. 40% diisi oleh petani gitu. Luar biasa. Kalau dulu memang saya yang merintis sih gitu. Dan itu untuk merintis di pasar bukan hal yang gampang ya. Kita harus bersaing dengan tengkulak gitu. Oke. Cuman kita dulu didukung oleh bupati dan camat. Oh, alhamdulillah didukung. Kita mendapat dukungan penuh dari pemerintah Oke. sih. Oke, Pak, ini Bapak mulai berkebun atau menjadi petani hortikultura ini dari tahun? Saya mulai awal berkebun itu tahun 2004 ya. 4 sampai sekarang. Tahun 2004 saya mulai berkebun, 2005 saya mulai dirangkul oleh Pemda, dibina oleh Pemda. Oh. Tahun 2006 saya dimagangkan oleh Pemda di Lembang. Wow. Tahun 2007 saya diberangkatkan pekan nasional di Palembang. Iya. Tahun 2008 saya dimagangkan lagi di Nusa Tenggara Barat. NTB. Iya, dan tahun 2011 saya ikut pekan nasional lagi di Kalimantan Timur. Setelah itu saya tahun 2013 saya mulai bermitra dengan perusahaan. Iya, jadi sekarang ini saya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah. Saya kerjasama. Bagaimana itu Pak kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan? Nah, kebetulan kan wilayah kita ini adalah wilayah kerja perusahaan ya. Ya. Nah, jadi kan di situ perusahaan menawarkan dulu CSR ya. CSR yang sampai tahun 2015
itu ada perubahan yang namanya program Desa Makmur Peduli Api. Nah, di sini saya tertarik, kenapa sih Desa Makmur Peduli Api gitu? Karena di tahun 2011, masa itu kan kebakaran luar biasa. Iya. Seluruh tanaman kami itu gagal panen. Gagal panen. Iya, karena sinar matahari tidak tembus karena tebalnya asap. Makanya saya tertarik dengan program yang diterapkan oleh perusahaan. Bagaimana masyarakat itu tidak membakar sehingga tidak menimbulkan asap. Iya. Nah, caranya bagaimana? Nah, itulah yang kita pelajari dari perusahaan. Mereka mengajarkan limbah-limbah pertanian ini dimanfaatkan untuk pakan ternak dan untuk kompos. Sehingga limbah-limbah yang tadinya kita bakar sekarang tidak perlu kita bakar lagi. Tidak perlu kita bakar lagi, dan itu kita buktikan dulu. Buktikan dulu, dan perusahaan juga menganjurkan mereka akan memberikan pelatihan, mereka akan memberikan bantuan dana dengan syarat. Petani yang menjadi binaan perusahaan itu ikut memantau titik api yang ada di desanya masing-masing. Jadi kita ketika ada terlihat titik api, kita akan cepat memberikan informasi kepada instansi yang terkait. Nah, jadi dengan demikian dari tahun 2015 sampai sekarang ini, kalau untuk Pinang Sebatang Barat nggak pernah terjadi kebakaran sama sekali. Luar biasa. Jadi dari tahun 2000 berapa? 2015. Ya, Bapak menanam awalnya dari tahun 2004 sampai sekarang 2020. Siapa bilang petani nggak bisa kemana-mana? Siapa bilang petani hanya di kebun saja? Pak Suryono sudah keliling Indonesia dan juga keliling dunia, Pak. Luar biasa. Selama tahun 2004 ya, Pak? 2004. Selama tahun 2004 sampai sekarang, kejadian apa yang paling berkesan dari tahun tersebut, Pak, sampai sekarang? Kalau dari tahun 2004, kejadian yang sampai sekarang yang saya menjadikan guru itu adalah kegagalan. Jadi saya pernah membaca buku. Karena saya nggak punya ilmu, jadi saya hobinya baca ya. Sejarah dari Bob Sadino. Jadikanlah kegagalan itu guru bagi kamu. Jadi setiap kali kegagalan, saya bukan malah merasa putus asa, tapi saya merasa bersyukur. Dengan kegagalan ini, saya akan lebih hati-hati. Nah, saya akan lebih meneliti. Makanya setiap berjalan ke petani manapun, saya studi banding, saya tidak akan pernah bertanya keberhasilan seseorang. Yang akan saya pertanyakan adalah kegagalan seseorang. Sudah gagal berapa, Pak? Pernah Bapak enggak gagal? Misalnya cabai, pernah gagal enggak? Nah, kalau pernah, gagalnya kendalanya penyakitnya apa? Mengantisipasinya bagaimana sehingga Bapak sampai sekarang enggak gagal? Itu yang menjadi motivasi bagi saya. Luar biasa. Dan itu yang menjadi pendorong bagi saya. Setiap kali kegagalan itulah guru baru bagi saya. Oke. Apakah Bob Sadino nih, buku yang Bapak baca, adalah salah satu tokoh inspiratif bagi hidup Bapak? Iya, kalau menurut saya sangat ya. Atau ada tokoh-tokoh lainnya yang menjadi tokoh inspiratif bagi Bapak sendiri? Kalau bagi saya, Bob Sadino cukup inspiratif bagi saya karena saya membaca dari kegagalan beliau sampai menjadi kuli bangunan, tukang pecah batu gitu, sampai akhirnya kembali menjadi petani yang sukses yang dijuluki Juragan Terong ya. Dari petani terong bisa menjadi eksportir yang luar biasa. Dan alhamdulillah itu belum tercapai bagi saya, tapi jembatannya cukup cemerlang bagi saya gitu. Luar biasa, teman-teman. Walaupun petani, tapi Pak Suryono hobi membaca buku. Nah, bagaimana dengan kita yang tim berbahan nih? Masa kita ngeluh terus di Twitter? Baca buku dong kayak Pak Suryono. Kalau kita sekarang ini tanaman sayur ya, tanaman sayur yang tumpang sari dengan pepaya. Nah, tujuannya kenapa sih gitu? Nah, kita kan di sini punya prinsip bagaimana kita bisa dapat panenan harian, bisa dapat panenan bulanan. Nah, di situ ada pohon lengkeng yang sedang mulai berbuah, yang panennya tahunan. Nah, jadi di situ kelebihannya kita di hortikultura ini bisa tumpang sari dengan tanaman yang lain. Jadi harian kita ada. Iya, harian ada. Bayam, kangkung. Iya, mingguannya ada pepaya. Nanti tahunannya ada buah lengkeng. Nah, ini kita hitung apa? Ini Bang, ada dalam satu buah 1 kilo.
kita hitung berapa buah. Nah, ini paling 3 bulan ke depan buah dari atas itu habis ke bawah kan. Berarti ke depan terus lagi. Nah, Selama 8 tahun. 8 tahun. Iya, kalau di sini 8 tahun itu contohnya udah umur 8 tahun masih produksi. Itu ya. Iya. Yang sana. Iya, masih produksi. 8 tahun itu. Iya. 1 batang itu kira-kira kayak begini Pak. Ini kira-kira berapa nih Pak? Kalau ini dia paling tidak ini 50 kilo lebih ya. 50 kilo Pak. 50 kilo lebih ya. Karena Ini. satu buah itu Satu buah 1 kilo. 1 kilo. Bahkan 1,5 kilo kadang. Oke. Jadi kira-kira ini 50 kilo. 50 kilo itu ketinggian paling 1 meter. 1 meter. Berarti Selama 8 tahun kita hitung. wah, Ah, luar biasa. Kita bandingkan dengan sawit. Iya. Jauh produksinya gitu. Siap. Ah. Coba. Oke, sekarang kita sedang cek buah Pak. Ini ada pepaya Pak ya. Iya. Ini pepaya dengan tinggi kurang lebih 2 meter ya Pak. Lebih kurang 2 meter. Dan di 1 meter itu biasanya buahnya itu sampai 50 kilo. Iya, benar. Bahkan berarti di 2 meter nanti nambah lagi ya Pak? Iya, berarti kalau 2 meter ketinggian udah 100 kilo. Udah 100 Iya. kilo. 3 meter bahkan dia sampai 8 tahun. Iya, umur 8 tahun sih. Berapa kilo? Kalau dibanding dengan tanaman lain. Iya, benar. Oke. Di sini kita sudah melihat bayam teman-teman. Tadi ada bayam Malaysia juga. Ini bayam kampung ya Pak? Ya, ini bayam kampung, Oh, iya. bayam lokal. Kalau bayam merah ini? Ini bayam merah udah baru dipanen, nah itu baru baru dipanen sih. Dan satu pertanyaan saya Pak. Sebenarnya udah banyak. Iya. Ini satu pertanyaan saya lagi Pak. Apa prinsip Bapak? Kenapa Bapak bertahan di hortikultura ini? Nah, sebenarnya gini Mas ya. Kenapa sih saya bertahan di hortikultura ini walaupun saya sering mengalami kegagalan gitu. Nah, karena dulu ketika saya turun di hortikultura, itu dulunya kan saya buruh ya. Nah, jadi saya ketika turun nanam sayur, saya punya sumpah. Kalau mau hidup, kita hidup di ladang. Kalau mau mati ya kita mati di ladang. Makanya walaupun apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah beralih dari hortikultura. Karena saya punya prinsip, lebih baik saya memerintah daripada saya diperintah. Oke. Nah, itu yang menjadi prinsip bagi saya, sehingga sampai sekarang saya nggak akan pernah beralih dari hortikultura ini gitu. Jadi sebelum ini Pak Suryono menjadi buruh ya Pak ya? Iya, dulu buruh sih. Diperintah orang. Iya, dan diperintah sekarang orang. memerintah Iya. orang. Sekarang kita jadi pimpinan gitu. Iya. Baik Pak, ini terakhir Pak, barangkali apa pesan untuk anak-anak muda nih Pak yang memiliki ketertarikan menjadi petani? Karena Bapak juga biasanya ngisi di Iya. seminar-seminar juga kan Pak. Biasanya apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang punya ketertarikan untuk menjadi petani? Ya. Kalau saya sih punya pesan ya, khususnya bagi mahasiswa ya, jadilah tuan di negeri sendiri, jangan pernah berharap menjadi kuli. Kan itu. Jadi kalaupun jadi mahasiswa, jadilah apa yang menjadi profesinya. Misalnya sarjana pertanian, usahakan membuka usaha di sektor pertanian. Nah, bukan ketika kita selesai sarjana kita sibuk akan mencari kerja di mana, tapi ciptakan lapangan kerja untuk adik-adik kita yang nggak mampu untuk sekolah. Jadi kita lebih baik menjadi tuan di negeri sendiri daripada menjadi kuli di negeri sendiri. Lebih baik menjadi tuan di negeri sendiri daripada menjadi kuli. Kuli di negeri sendiri. Luar biasa teman-teman. Itulah tadi cerita dari Pak Suryono. Jalan lagi Pak. Itulah tadi cerita dari Pak Suryono. Ada beberapa pesan-pesan yang mungkin kita bisa ambil, dan sebenarnya ini menjadi suatu hal yang sangat membanggakan bagi masyarakat Riau Pak. Iya. Terutama saya orang Riau. Saya bangga ternyata ada orang Riau yang sudah sampai di PBB, sudah menjadi pembicara di KTP PBB. Nah, jadi sahabat Green, ini dia Pak Suryono. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Suryono, dan kita akan ngobrol lagi dengan pembicara-pembicara selanjutnya. Yuk, jangan lupa, apapun profesimu, Tetap menjadi yang terbaik. tetap menjadi yang terbaik. Terima kasih Pak Suryono. Semoga kita bertemu di lain waktu. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Kita bertemu di lain waktu.